anak-anak semua. Apa kabarnya nih hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran kita, nah coba kalian lihat di samping ibu itu ada sebuah botol. Anggap saja botol ini berisi air panas dan di sampingnya itu ada air es. Coba bayangkan ketika kalian memegang botol air panas itu atau saat kalian memasukkan es batu ke dalam minuman, kalian bisa merasakan panas dan dinginnya. Nah, proses-proses sederhana itu sebenarnya dipengaruhi oleh perubahan energi dalam suatu reaksi kimia. Yuk kita simak pembahasannya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mengenal dua jenis reaksi yang sering terjadi di sekitaran kita, yaitu reaksi eksoterm yang menghasilkan panas dan reaksi endoterm yang menyerap panas. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke pembahasannya, coba kalian pikirkan terlebih dahulu, sebenarnya dari mana sih reaksi eksoterm dan endoterm ini berasal? Kenapa ada reaksi yang menghasilkan panas dan ada juga yang membuat dingin? Apa kira-kira penyebabnya ya? Nah, tenang saja. Di sini Ibu akan jelaskan konsep reaksi eksoterm dan endoterm ini secara sederhana. Nah, dalam ilmu kimia, setiap reaksi itu sebenarnya berawal dari perubahan energi pada partikel penyusun zat, seperti atom, ion, ataupun molekul. Ketika dua zat bereaksi, ikatan kimia yang ada di dalam partikel dapat terputus, kemudian terbentuk ikatan baru. Inilah proses utama yang menentukan apakah suatu reaksi bersifat eksoterm maupun endoterm. Yang pertama, pemutusan ikatan atau menyerap energi. Ketika ikatan kimia terputus, selalu diperlukan energi untuk memaksa atom terpisah. Proses ini bersifat endoterm karena reaksi membayar energi dari lingkungan. Yang kedua yaitu proses pembentukan ikatan baru atau melepaskan energi. Sebaliknya, ketika ikatan baru terbentuk, atom melepaskan energi agar mencapai keadaan yang lebih stabil. Energi yang dilepaskan ini dapat muncul sebagai panas, cahaya, ataupun energi lain. Dari keseimbangan dua proses energi inilah lahir dua buah jenis reaksi ini, yaitu reaksi eksoterm maupun reaksi endoterm. Nah, berdasarkan konsep-konsep yang telah Ibu berikan tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan reaksi eksoterm adalah reaksi yang dimana energi yang dilepaskan saat pembentukan ikatan lebih besar daripada energi yang dipakai untuk memutuskan ikatan, maka reaksi itu menghasilkan panas. Sedangkan reaksi endoterm adalah energi yang dipakai untuk memutuskan ikatan lebih besar daripada energi yang dilepaskan. Sistem harus mengambil energi dari lingkungan sehingga terasa lebih dingin. Adapun contoh dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama yaitu reaksi eksoterm, contohnya yaitu kembang api. Saat kembang api dinyalakan, serbuk logam bereaksi cepat dengan oksigen. Reaksi ini melepaskan energi dalam jumlah besar berupa cahaya dan panas, sehingga termasuk reaksi eksoterm. Karena energi keluar dari sistem ke lingkungan, suhu di sekitar kembang api menjadi meningkat. Yang kedua yaitu reaksi endoterm, contohnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis terjadi ketika tumbuhan menyerap energi dari cahaya matahari. Energi ini digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Oleh karena itu, proses ini membutuhkan dan menyerap energi dari lingkungan. Fotosintesis termasuk reaksi endoterm. Untuk kita lebih memahami materi ini dengan benar, kita juga perlu tahu konsep sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian yang kita amati, misalnya larutan di gelas kimia. Sedangkan lingkungan itu segala sesuatu yang di luar sistem, seperti udara, suhu. Jika energi mengalir keluar dari sistem ke lingkungan, membuat suhu lingkungan naik, itu reaksi eksoterm. Sedangkan jika energi masuk dari lingkungan ke sistem, suhu lingkungan menurun, itu reaksi endoterm. Jadi, sistem dan lingkungan ini membantu kita melihat arah perpindahan energinya. Jadi, itu adalah konsep-konsep yang akan kita pelajari dalam materi reaksi eksoterm dan endoterm ini.
Adapun di dalam bahan ajar ini, kita akan mempelajari 5 submateri. Yang pertama yaitu sistem dan lingkungan, yang kedua reaksi eksoterm dan endoterm, yang ketiga ciri-ciri dari kedua reaksi tersebut, yang keempat diagram reaksi, dan yang kelima yaitu contoh reaksi. Kelima materi ini berhubungan. Yang pertama itu kita mulai dari sistem dan lingkungan, itu untuk memahami arah perpindahan energinya. Lalu kita akan masuk ke pengertian reaksi eksoterm dan endoterm untuk mengetahui jenis perubahan energinya. Setelah itu kita akan mempelajari ciri-cirinya agar dapat mengidentifikasi reaksi saat melakukan percobaan. Yang keempat, diagram energi membantu kita melihat perubahan energi secara visual. Dan yang terakhir, contoh reaksi ini membantu kita menghubungkan konsep dengan kehidupan. Nah, itulah konsep-konsep yang akan kita pelajari dalam memahami reaksi eksoterm dan endoterm ini. Supaya ilmu kita lebih meningkat dan mendalam, maka kalian bisa mempelajari bahan ajar yang telah Ibu siapkan ini. Ibu yakin kalian akan lebih mudah memahami materi ini jika kalian terlebih dahulu menonton video pengantar materi yang telah Ibu siapkan ini. Nah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan bahan ajarnya juga dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya.